Eh, Halo, selamat sore. Selamat sore semua sahabat asa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam acara talk show kerjasama Zayed Sustainability Prize 2023 bersama asa kebaikan di live IG sore ini. Kita akan membahas mengenai progres dari pendaftaran JSP Putaran ke 2023. Selain itu selain IG kita juga akan mengundang beberapa peserta yang sudah mendaftar di JSP di Zoom, aplikasi Zoom. Narasumber yang akan datang pada hari ini adalah Mas Kamal Fitrianto, perwakilan ZSP Indonesia. Baiklah, untuk menyegarkan ingatan kita, saya ingatkan kembali bahwa ZSP Putaran 2023 telah dibuka pada Februari tahun 2022 dan akan segera ditutup pada 6 Juli 2022. Oleh karena itu, bagi peserta yang belum mendaftar dan tertarik untuk mendapatkan dana hibah ZSP, untuk segera mendaftar dan pastikan sudah submitted. Jadi begitu statusnya di submitted, itu akan dihitung sebagai aplikasi yang masuk dari Indonesia. Saya segarkan ingatan kita lagi bahwa ZSP Indonesia merupakan program hibah dari Abu Dhabi yang memperebutkan hadiah total senilai $3 juta US untuk kategori water, health, food, dan energy yang mendapatkan masing-masing $600.000 US, dan untuk kategori global high school akan mendapatkan hadiah masing-masing $100.000 US. Dalam hal ini akan ada pemenang perwakilan dari berbagai belahan dunia di segmen global high school. Untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan dari ZSP 2023, saya akan mengundang Mas Kamal untuk sekilas meng-highlight lagi Mas berbagai macam kendala yang mungkin dihadapi oleh calon peserta yang akan memperebutkan hadiah hibah ini. Silakan Mas Kamal. Terima kasih, selamat sore pada semua partisipan Zayed Sustainability Prize 2023. Kita akan update dahulu semuanya. Jadi untuk saat ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mencapai beberapa persen telah menjawab pertanyaannya. Lalu saya yang mau sekedar refresh. Jadi sebetulnya untuk tahun ini sebetulnya semua jumlah pertanyaannya sebetulnya lebih sedikit daripada tahun-tahun kemarin. Untuk lebih teknikalnya, tahun kemarin itu semua pertanyaan ada 72 pertanyaan dengan jumlah esai yang cukup banyak, dan saat ini semua hanya 52 dan terdiri dari 6 bab seperti itu. Ada general information, innovation, impact, inspiration, other information, dan yang baru adalah networking. Dari semua ini yang paling banyak adalah di sesi impact. Di situ ada 22 pertanyaan dengan 8 pilihan berganda. Nah, hari ini saya akan mencoba dari semua pertanyaan, ada beberapa mungkin yang pertanyaan agak sulit mungkin ya. Jadi saya akan coba bantu untuk memberi contoh jawaban seperti itu. Ya, silakan Mas Tama. Ya.
Oke, kita mulai misalkan dari water. Untuk Bapak Ibu yang ada yang mengambil untuk kategori air, ini ada untuk pertanyaan di sesi innovation. Di sini ada pertanyaan seperti clearly state how your unique value proposition differs from what is offered by any competitors or others in this space. Jadi contoh jawaban dari pemenang yang tahun lalu, mereka memberikan pembukaan dahulu. Jadi apa yang ditawarkan oleh organisasi Anda dan apa yang membuat berbeda. Jadi kita perlu menjelaskan dahulu kondisi di lingkungan yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Jadi misalkan sistem air yang saat ini berlaku di desa atau di daerah yang Anda lakukan berasal sumber air dari sungai atau dari tanah dan masih menggunakan teknologi konvensional. Tetapi untuk kejernihan, untuk kesehatan mungkin air itu masih kurang. Jadi kami dari organisasi ini ingin membantu, kami telah membantu para penduduk di desa dengan memberikan sistem untuk memperoleh air segar yang lebih sehat. Itu seperti itu kurang lebih yang harus kita berikan, kita harus berikan jawabannya. Oke. Selanjutnya. Oke. Lalu selain itu juga diberikan model yang digunakan pada program Anda semua, dan apa manfaat yang didapat dengan menggunakan model yang Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Jadi cukup agak mendetail tapi langsung straight to the point. Lalu untuk sekarang di kategori impact, ini adalah ada please describe, itu pada pertanyaan 2.9. Please describe what other water issues you have targeted and summarize the outcomes and impact. Ini adalah kita perlu menjelaskan in addition to water, we are addressing issue of sanitation. Jadi dari masalah air yang ada di desa atau di lingkungan yang Anda kerjakan, apa masalah yang ada di sana. Jadi Anda cukup jelaskan mungkin tentang sanitasi atau salurannya bermasalah. Lalu Anda jelaskan apa solusinya. Solusinya adalah dengan mungkin melakukan pengeboran dengan jarak yang lebih dalam, memperbaiki toilet, cara pembuangan limbahnya, sistem waste water, itu mesti dijelaskan secara singkat saja. Dan setelah itu dilakukan, manfaat yang timbul adalah misalkan kesehatan ibu dan anak meningkat daripada sebelumnya. Lalu kualitas kehidupan kesehatan dari desa itu juga lebih baik. Nah, dengan adanya kebaikan itu yang timbul dari program yang Bapak Ibu lakukan, otomatis para penduduk di sekitar situ mereka bisa bekerja dengan lebih baik, yang otomatis akan meningkatkan tingkat ekonomi di daerah situ. Oke. Seperti itu aja dulu, kurang lebih, silakan. Oke. Jadi berdasarkan yang peserta yang sudah mendaftar itu, kalau Mas Kamal lihat tuh kebanyakan kendala mereka atau obstacle mereka tuh untuk menuju ke langkah selanjutnya menjadi submitted itu di mana, Mas Kamal?
Ya, jadi terkadang memang untuk mencapai submitted itu biasanya ada untuk beberapa pertanyaan esai yang mungkin agak untuk dimengerti mungkin agak terbalik susah, gitu ya. agak susah ya. Jadinya dan makanya saya coba bantu di sini untuk memberikan contoh. Jadi dari semua kategori beberapa pertanyaan yang kira-kira cara menjawabnya seperti tadi gitu yang saya bilang untuk kategori WhatsApp. Oke, ini di Zoom ada sekitar 16 orang yang sudah bergabung dan beberapa chat masuk nih dari Bapak Bejo Untung. Saya pilih kesehatan. Ini langsung boleh kita jump in ke ini aja ya Mas Kamal mungkin ya. Oke. Saya mohon dijelaskan soal executive summary. Kalau bisa kirim contoh jawaban yang pernah dibuat. Ini dari Pak Bejo Untung yang pilih untuk health. Oke, sebentar saya buka dulu. Health. Hal yang sama juga ditanyakan oleh peserta berikutnya. Sebenarnya terkait ya ini Mas Hadi Wijaya. Seperti sama dengan pertanyaan Mas Bejo di atas tentang poin-poin yang ditulis di executive summary itu apa saja, mohon dijelaskan. Jadi kita tunggu sebentar, Mas Kamal sedang melihat filenya. Tadi yang health itu yang Kriteria yang health tuh Mas Bejo Untung. Jadi dia minta soal executive summary-nya seperti apa. Oh, oke. Executive summary itu yang contohnya seperti apa gitu. Dan pertanyaan berikutnya juga terkait dengan executive summary itu kayak seperti apa sih gitu. Iya. Oke, jadi untuk executive summary untuk di bidang health itu sebenarnya adalah keseluruhan dari program yang sedang dijalankan, dan itu mencakup daerah yang sedang dijalankan programnya sebelum program Bapak masuk dan setelah dilakukan apa perbedaannya, seperti itu saja. Dan terutama harus dijelaskan tentang tingkat ekonomi apa menjadi naik atau biasa saja, tapi seharusnya harus tetap naik gitu ya. Kalau itu kalau nggak programnya itu namanya nggak jalan. Lalu dan diharapkan untuk di masa depan itu bisa merambah ke daerah yang lebih luas seperti itu. Executive summary seperti itu saja Pak. Jadi sebenarnya ini untuk pertanyaan untuk Pak Bejo dan tadi Pak Wijaya adalah executive summary itu semacam merangkum gitu Pak. Jadi program yang dijalankan itu sebelum dan setelahnya setelah Bapak join di organisasi ini seperti apa gitu. Jadi kalau tadi Mas Kamal sampaikan ini harus ada dampak ekonomi kepada lingkungan sekitarnya, dan nantinya setelah misalnya dalam 5 tahun ke depan ini bakal seperti apa nih organisasinya. Diharapkan tadi outcome sama impact-nya akan jadi lebih luas gitu ya Mas Kamal ya, ya untuk dapat poin di ZSP gitu. 70% harus kegiatan. Terus selanjutnya Oh iya, ini berikutnya dari Mas Pak Hardi itu tadi boleh. Oh ini dari Pak Bejo Untung, dan itu semoga tadi menjawab. Kalaupun masih ada kebingungan mungkin nanti setelah acara kita akan cantumkan kontak person Mas Kamal untuk bisa diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Selanjutnya kita akan menuju pertanyaan selanjutnya dari Mas Budi Jasuda. Saya sudah mengisi 70% tetapi disimpan sementara karena banyak kegiatan di lapangan. Setelah beberapa lama tidak dibuka ternyata tidak bisa diakses. Mohon solusinya. Ini gimana kira-kira Mas Kamal? Iya. Untuk itu mungkin karena saat ini banyak juga yang mencoba masuk, jadi memang harus bersabar dan bisa di close dulu website Zayatnya.
Lalu setelah beberapa saat dibuka lagi, jadi di refresh seperti itu. Karena memang sudah mau deket deadline nih untuk yang masuk biasanya memang SKS ya, sistem kebutnya mereka ya, last minute person. Oke. Jadi untuk Mas Budi, saran dari Mas Kamal tadi mungkin perlu ditutup dulu, nanti selanjutnya dibuka lagi, dan itu filenya tetap masih ada di sana kan ya harusnya Mas? Iya, tetap ada. Karena kita juga bisa lihat database-nya. Jadi kita bisa lihat, makanya saya pernah untuk beberapa saya kirimkan surat dan saya beritahu bahwa pengisian Anda sudah berapa persentasenya, tolong diteruskan hingga submitted seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya jumlah peserta yang mendaftar tuh tadi ada progresnya ya, ada tiap hari itu selalu ada perkembangan untuk mereka untuk mendaftar, tapi mungkin sama tadi, jadi didiamkan dulu, mungkin diendapkan dulu, akan emang dari awal kan kita sarankan untuk jangan buru-buru submitted, dipikirkan baik-baik jawabannya, nanti baru kalau sudah mantep baru submitted, karena once itu sudah disubmit itu nggak bisa ditarik kembali gitu ya Mas Kamal ya? Iya, betul. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini ternyata dari Zoom banyak sekali yang bertanya, jadi ini bisa kita manfaatkan untuk sekaligus cari solusi bersama. Dari Mas Syahrir, Yayasan Mitra Sadina, untuk pengelolaan dana hibah yang pernah dikelola, apakah harus melampirkan kontrak atau buktinya seperti apa kalau misalnya harus melampirkan, Mas Kamal? Oh iya, untuk dana hibah yang pernah diterima sebelumnya itu tidak perlu, hanya cukup dituliskan saja nilainya, nilainya berapa, telah terpakai berapa, dan apakah dari penggunaan dana hibah itu menghasilkan keuntungan. Menghasilkan keuntungan itu perlu ditulis, tapi jika tidak ada ya berarti cukup 0 saja, karena semuanya itu program masih progres, jadi memang masih belum bisa dicantumkan, seperti itu aja untuk dana hibah. Oke, untuk menyegarkan ingatan lagi bahwa ini program tuh harus sudah berlangsung berapa lama Mas Kamal untuk bisa ikut ke kompetisi ZSP? Untuk itu setahun ya, minimal setahun ya. Setahun. Tapi kurang dari itu pun masih bisa, paling nggak setidaknya sudah 3 bulan ke atas. Karena saat ini, jadi kalau kita bilang terus terangnya, dari negara-negara lain itu sebetulnya banyak yang tidak kompatibel ya. Jadi jadi saya juga udah lihat pertanyaan jawaban dari negara lain, itu mereka benar-benar yang kurang bagus lah, mereka kurang ini. Jadi bahkan mereka ada yang baru mulai, mereka baru ini. Jadi saya berharap semua yang dari Indonesia itu benar-benar memaksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena kita tahu Bapak Ibu yang mendaftar saat ini semuanya mempunyai program yang sangat baik untuk lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai nantinya hanya karena salah menjawab menjadi tereliminasi gitu. Sedangkan program yang diajukan itu sangat bagus sekali. Ya. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini program ini masih terbuka 2 minggu lagi, akan ditutup tanggal 6 Juli pukul 5 sore waktu Abu Dhabi. Jadi bagi yang belum, selama ini masih mengendapkan, coba waktu 2 minggu ini dimaksimalkan sebaik-baiknya. Dan kalau ada hal yang belum jelas, bisa langsung kontak ke Mas Kamal selaku PIC ZSP Indonesia. Oke, dari Zoom ada lagi muncul pertanyaan dari Mas Abriandika Pratama. Selamat sore Mas, pertanyaannya saya sejak awal salah pilihan. Maksudnya gimana? Salah pilihan ke energi, tapi tetap dikerjakan. Ada proyek energi alternatif yang tidak bisa lagi berjalan setelah pelaksanaan tahap awal karena SDM dan pihak fundingnya berganti-ganti. Ini gimana? Mudah-mudahan nanti apply-nya sudah selesai sebelum tanggal 6 Juli. Ini kalau kayak gini gimana Mas Kamal? Kalau untuk tentang fundingnya yang berganti-ganti, sebetulnya cukup nggak usah harus selalu update gitu. Yang terakhir saja itu dimasukkan, langsung diteruskan semua, dijawab semua. Yang penting nanti pada saat upload video, pada saat penulis videonya itu nanti
kegiatannya saja di situ, karena fundingnya hanya cukup menjawab pertanyaannya saja. Itu tidak perlu ditampilkan, nggak perlu apa, yang penting programnya saja seperti itu. Oke, jadi perlu di highlight, perlu disorot bahwa funding itu yang sudah berjalan tidak bukan hal yang mutlak gitu. Jadi kalau untuk tadi Mas yang tadi bilang salah pilihan tuh semoga enggak ya Mas, jadi tetap bisa diteruskan, diupdate aja. Dan pastikan untuk submitted sebelum 6 Juli 2022. Ini ada pertanyaan tambahan dari Mas Bejo. Oke, untuk ini masih poin menjawab pertanyaan ya, jadi kita kayak semacam evaluasi nih jadinya. Jumlah staf yang kerja, saya kesulitan mengingat jumlah korban atau penerima layanan kesehatan tersebar di seluruh Indonesia. Ini solusinya gimana Mas kalau kayak gitu? Untuk Pak Bejo, sekarang yang Bapak masukkan ke dalam Zayed itu programnya apa dan yang dikonsentrasikan di mana. Bapak jangan melihat ke seluruh Indonesia, tapi cukup satu saja, jangan melebar. Jadi pada saat itu jumlah staf yang ada berapa, dan untuk jumlah penerima layanan itu Bapak bisa perkirakan saja, nggak usah harus ini. Tetapi yang penting pada saat mereka itu manfaat yang diterima itu ditulis, dicatat. Sebelumnya bagaimana, sebelum menerima bantuan, sesudah menerima bantuan, apa perubahan yang terjadi. Jadi seperti itu aja. Kalau untuk jumlah staf yang saat itu bekerja, cukup itu saja Pak. Oke Pak Bejo, jadi pertanyaannya adalah seperti kita ulas sebelumnya bahwa program ZSP ini akan lebih bagus kalau Bapak memusatkan perhatian pada satu wilayah yang memang benar-benar ditonjolkan gitu ya Mas Kamal ya. Jadi jangan terlalu luas juga, semuanya pengen dimasukin akhirnya nggak fokus gitu. Semoga menjawab ya Pak Bejo. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Nurkolis Daro ini. Untuk kategori food sustainability, eksekutif summary-nya apakah termasuk SOP penanganan pasca panen, Mas Kamal? Untuk eksekutif summary-nya itu sebetulnya untuk semua kategori hampir sama, karena itu tidak perlu ditulis SOP-nya, tapi cukup masalah yang ada di sana apa, Bapak masuk ke sana, memberikan pengarahan, sosialisasi, menjalankan program. Dan itu tadinya Bapak mentargetkan untuk berapa kira-kira berapa jumlah penduduk yang untuk itu program itu. Nah selanjutnya setelah program itu berjalan, apa perbedaannya? Seperti itu ya. Yang berarti menandakan bahwa program itu telah berhasil berapa persen. Ada progresnya gitu ya? Iya, ada ya, progresnya seperti itu. Dan itu yang kita harapkan nantinya ada di video yang diupload linknya. Dan untuk sekedar update, videonya itu sekarang bisa lebih lama, sekitar 5 menit atau 7 menit. Jadi mungkin waktunya bisa lebih diperpanjang, dan semua harus menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak bisa, mungkin perlu digunakan teks ya? Ya, subtitle-nya. Subtitle dalam bahasa Inggris ya, jadi bisa narasinya dalam bahasa Indonesia, tetapi ada subtitle-nya dalam bahasa Inggris, jadi juri bisa memahami gitu ya Mas ya. Oke, ini selanjutnya adalah dari Mas Hardi Wijaya. Jika posisi sudah submitted, apa saja yang harus dipersiapkan dalam schedule kegiatan untuk tahun 2023? Kira-kira startnya di bulan apa ya? Ini maksudnya apa ya? Oke. Jika posisinya sudah submitted, ya udah banyak berdoa aja. Banyak berdoa aja Mas, karena kalau udah submitted ya itu udah gitu, udah masuk ke mereka. Kita semua berdoa semoga. Ya, dan nanti akan semua diupdate langsung dari Zayed lewat email. Apakah masuk menjadi shortlist atau bagaimana keadaan. Tapi selama menunggu pengumuman itu nanti akan ada banyak undangan-undangan dari Zayed. Apakah untuk mau mengikuti seminar secara online itu apa? Itu semuanya kembali ke keputusan Bapak, karena itu tidak mempengaruhi nilai nggak untuk penilaian dia, hanya untuk menambah wawasan saja, karena di sana dari berbagai negara ikut dalam seminar itu, webinar. Jadi
tidak diharuskan untuk ikut, tapi ya memang ada baiknya untuk menambah ilmu saja. Gitu. Boleh diingatkan lagi Mas Kamal, berapa negara sih yang tahun kemarin berpartisipasi di ZSP yang sudah berjalan? Dari global itu berapa negara yang ikut berpartisipasi gitu? Semua negara ya? Ratusan berarti? Iya, ratusan. Ratusan negara ya? Iya. Oke. Jangan berkecil hati ya Bapak Ibu, tadi dibilang Indonesia itu banyak banget inovasinya, cuma agak kurang percaya diri untuk bersaing gitu. Padahal kan programnya udah berlangsung lama, mungkin dampaknya sudah luas di masyarakat, cuma ada karena rasa rendah hati dan tidak ingin menonjolkan diri, jadi itu semacam jadi obstacle kita untuk ikut kompetisi ini. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Syahrir, ini pertanyaan lanjutin kayaknya Mas Kamal, dokumen apa saja yang perlu dilampirkan? Oh, iya. Untuk dokumen tidak ada, hanya mungkin nanti pada saat terakhirnya itu upload video disertakan link dari YouTube atau dari Vimeo. Itu hanya 2 saja yang diterima. Lewat selain dari itu nggak bisa, dan itu harus efek 4. Berarti YouTube tuh di-embed gitu ya? Iya. Jadi harus ditayangkan di YouTube dulu ya? Iya, betul. Seperti itu aja. Oke. Mungkin perlu disegarkan lagi Mas Kamal untuk video yang tadi kan durasinya nggak panjang ya, sekitar berapa? 5-7 menit ya? Iya. Itu apa saja sih yang perlu di-highlight di situ biar 5-7 menit ini bisa semuanya masuk gitu? Iya, oke. Jadi saran saya untuk nanti saat syuting videonya mungkin langsung di-shoot kegiatan yang sedang berjalan dengan adanya narator yang berbicara, tanpa harus naratornya kelihatan dari gitu kelihatan ya, dari jadi awal. kayak voice over aja. Iya, betul. Lalu dari situ terlihat kondisi mungkin lingkungan yang Anda kerjakan sebelum program itu masuk sangat menyedihkan misalkan. Lalu Bapak Ibu datang dengan membawa program sosialisasi dan itu sambil di-shoot, dan itu cukup sebentar. Selanjutnya mereka para penduduk mulai mengerjakan bersama Bapak Ibu, dan hasil yang terlihat dan sekaligus tantangan yang ada, kesulitan yang ada itu apa, dan itu bisa dijelaskan melalui narasi yang ada. Dan di saat video itu pada saat mencapai titik akhir baru dijelaskan bahwa saat ini sudah mencapai ini, tingkat ekonomi sudah mulai membaik, tetapi kami masih memiliki hambatan berupa mungkin infrastruktur atau transportasi yang sulit. Jadi untuk itu kita memerlukan dana untuk bisa menjalankan lebih baik dan memperluas program kami. Dan sekali lagi ada baiknya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi kita mau highlight dulu ada beberapa kriteria penilaian dari Dewan Juri untuk ZSP ini. Yang paling menonjol sebenarnya at the end of the day adalah progresnya ya Mas ya. Iya. Jadi impactnya ya sebelum dan setelahnya itu harus terukur, kelihatan gitu ya. Betul. Kira-kira parameter apa saja sih Mas yang perlu di highlight di situ? Apakah mungkin dari sisi selain dari sisi ekonomi atau sisi penerimaan manfaat atau apa gitu. Jadi kemungkinan kan para peserta ini agak miss gitu ya untuk mencantumkan itu. Ada beberapa poin yang mungkin perlu dicantumkan 1, 2, 3 itu misalnya Mas Kamal. Iya. Jadi kita dari awal di Zayed Sustainability Prize itu sebaiknya pada saat Anda mendaftarkan program pada program Bapak Ibu, jangan yang terlalu makro, cukup mikro, bahkan mungkin hanya cukup mungkin hanya untuk 2 atau 3 rumah. Berarti, tapi mereka sebelum program itu datang, mereka terlihat kurang, lalu Anda datang, memberikan program dan mulai terlihat ini ya. Jadi dan yang perlu diperhatikan berarti kesehatannya, tingkat ekonominya, dan bagaimana benar-benar manfaatnya. Mungkin nantinya di dalam videonya terlihat mereka lebih ceria gitu, dan mereka sedang mengerjakannya itu dengan baik gitu. Dan tidak perlu di dalam video itu nantinya tidak perlu adanya
pembukaan, pelaksanaan program oleh kepala lurah desa, atau siapa, lurah, nggak perlu ya pemandangan alam, nggak iya, perlu ya itu Mas Kamal pemandangan ya. alam itu sama Straightforward sekali nggak aja perlu, ya. ya. Oke. Jadi itu saja sih poin-poinnya. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi Bapak Ibu sebenarnya adalah video itu harus memuat program yang Bapak Ibu jalankan selama ini sebelum program itu berlangsung, dan setelah program berlangsung sekian lama akan kelihatan progresnya. Jadi itu yang ditonjolkan dalam video. Tadi kan harusnya dalam bahasa Inggris, tetapi kalaupun tidak bisa berbahasa Inggris secara fasih, boleh pakai narasi bahasa Indonesia yang kemudian dikasih subtitle dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris di videonya. Tadi video bisa diupload di YouTube, di embed, ditayangkan dulu di YouTube, kemudian juga bisa di apa tadi Mas, Vimeo ya? Iya. Hanya 2 fitur itu, aplikasi itu yang bisa diterima di ZSP 2023. Iya. Oke, ini terkait dengan pada saat mengisi income. Ini gimana Mas? Mungkin ada kebingungan juga dari peserta, itu maksudnya seperti apa ya? Oh ya, untuk income itu maksudnya adalah saat Bapak Ibu menjalankan program itu, misalkan cara penanaman padi atau apa, sebelum Anda memberikan solusi untuk program itu, hasil panen mungkin hanya sekitar tidak sampai 1 ton misalkan. Tetapi setelah program Anda dijalankan, mungkin nanti jadi bisa melebihi di atas 1 ton. Seperti itu. Oke. Ini dari Zoom kayaknya terminated ya. Oke. Teman-teman di Instagram Asa Kebaikan yang mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Di sini Mas Kamal akan tetap menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin sudah punya program bagus banget, tetapi ternyata ada beberapa kendala terkait pengisian. Tadi disebutkan di sini tuh ada beberapa hal yang tidak sesuai memang. Jadi misalnya cakupannya terlalu luas, kurang fokus, kurang spesifik, dan tidak bisa kurang bisa menerjemahkan program sebelum dijalankan dan setelah dijalankan itu outcome atau progresnya seperti apa. Jadi itu yang ketajaman itu yang mungkin masih kurang, yang perlu kita perbaiki lagi. Nah, terkait poin tidak mengerti dengan pertanyaan yang ditanyakan, ini teknikal banget ya Mas Kamal, maksudnya apa? Jadi pertanyaannya A, jawabnya D gitu. Ya. Misalnya apa Mas? Contohnya seperti tadi yang executive summary ya. Executive summary itu pertanyaannya, please provide an executive summary of your solution outlining what you plan to do and how you will do it. Oke, itu bahasa Indonesianya kurang lebih. Iya, jadi menyediakan tentang summary, tentang kesimpulannya what you plan to do. Jadi program yang sudah berjalan ini, what you plan to do, Anda ingin meluaskan program ini. Anda ingin mencapai mungkin ke desa sebelah, ke kabupaten sebelah, seperti itu. Dan bagaimana caranya adalah dengan misalkan menambah transportasi atau mobil operasional, seperti itu. Itu kurang lebih contohnya gitu. Jadi kita jangan keluar dari area pertanyaan itu. Misal dan maaf, ini termasuk include market fit and user demographic scale, scope and benefit. Nah, itu maksudnya apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Jadi gampang. Jadi program yang dijalankan itu misalkan food apa? Foodnya tuh food apa? Misalnya ada buah, ya udah. Jadi market fit hanya untuk di buah-buahan yang dimasukkan dalam program itu. And user demographic adalah posisi konsumen. Posisi konsumen itu letaknya apakah jauh dari produsen, apakah ada masalah pada saat pengirimannya itu, distribusinya. Lalu scale-nya itu, scale dan scope-nya itu berapa yang buah itu dikirim ke end user, ke konsumen, dan berapa banyak kira-kira yang membeli di sana, dan benefitnya yang didapat itu apa? Nah, maksudnya benefit yang didapat itu adalah sebelum program berjalan, Anda mendapatkan laba, keuntungan hanya berapa rupiah.
Setelah program ini berjalan, Anda mendapatkan tambahan berapa rupiah dari sebelumnya. Oke. Kalau terkait dengan benefit untuk masyarakat sekitar, kalau dikaitkan dengan kayak gini, misalnya apakah itu misalnya bisa meningkatkan pendapatan gitu ya, berarti kalau untuk food ya, pendapatan masyarakat terdampak di sekitarnya akan kelihatan, misalnya belum bersinggungan dengan program itu, misalnya pendapatannya katakan per bulan berapa A rupiah, begitu ada program ini meningkat gitu ya Mas Kamal ya. Jadi tetap ada kayak margin kenaikan yang mengarah ke arah yang lebih baik. Oke. Untuk selanjutnya kita boleh ini kali ya, menyegarkan ingatan lagi tentang ini. Kan ada 5 kategori tadi ya. Air, kesehatan, makanan, energi, dan global high school. Mas Kamal mungkin bisa highlight sedikit soal masing-masing kategori itu sebenarnya yang diharapkan untuk bisa diikuti oleh peserta itu seperti apa, Mas? Ya, jadi untuk semua kategori itu sebetulnya semuanya sama ya. Sebenarnya semuanya sama pada dasarnya. Yang penting kita itu pada saat Bapak Ibu saat menjawab itu bisa mulai bisa mengerti. Jadi intinya adalah program yang diajukan jangan terlalu besar, jangan terlalu luas cakupannya, cukup sedikit, dan masalah yang timbul saat program itu berjalan apa. Dari situ insya Allah sih bisa menjawab semua pertanyaannya yang ada gitu ya. Dan sebetulnya tahun ini lebih mudah karena lebih banyak pilihan berganda. Dan pada tahun-tahun sebelumnya itu esai semua dan pertanyaannya agak jelimet. Jadi sekarang kita harapkan sih bisa lebih mudah ya. Jadi sebenarnya dari pihak Zayed tuh sudah memudahkan para peserta dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang multiple choice jadinya ya. Daripada sebelumnya yang semuanya esai harus semuanya mengisi gitu ya. Salam kenal Mbak, salam kenal Mas Nurwalis, maaf baru sempat baca ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Kamal. Ini ada pertanyaan punten dari siapa itu Pak? Pak Lalu. Pak Lalu menanyakan kembali bagaimana jika kita akan melakukan kegiatan yang bernilai konvensional bagi daerah lain pada umumnya, namun di daerah sasaran kita bernilai cukup inovatif. Dalam kondisi demikian, apakah program itu bisa dilanjutkan? Silakan Mas Kamal. Kegiatan itu yang penting membawa manfaat ya, dan jangan karena itu kan kalimatnya jika kita akan itu sebetulnya tidak bisa diajukan karena tapi belum berjalan sedang, ya tapi yang sedang dan tidak harus tidak harus menggunakan aplikasi teknologi modern itu enggak. Yang penting intinya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat yang dikenai oleh program Bapak itu. Jadi intinya adalah itu, ada manfaat positif dari program yang Bapak Ibu jalankan. Jadi kalau misalnya program kita baru dimulai awal tahun ini Mas, 2022 Januari gitu. Itu sebenarnya bisa ikut program ini nggak sih? Sebetulnya tuh bisa. Yang penting karena program itu kan di dalam program ada beberapa project. Nah, projectnya ini jangka waktu berapa lama? Tentunya ada timeline untuk program Bapak Ibu itu. Nah, jika dalam timeline itu hanya 3 bulan lalu sudah terlihat manfaatnya, itu bisa, nggak masalah. Dan untuk nanti pengisian income segala macam itu bisa nolkan saja untuk income-nya. Jadi sebenarnya income itu nggak wajib ada gitu ya? Iya, yang penting disebutkan dana hibah yang diterima untuk melakukan program itu yang sebaiknya. Kalau modal sendiri dananya dituliskan nggak? Iya, dituliskan juga. Karena tetap keluar biaya kan. Kalau dananya modal dengkul gitu, jadi kayak pikiran kita, tenaga kita yang dicurahkan untuk itu, apakah kita perlu monetize? Jadi artinya itu perlu dirupiahkan gitu Mas? Iya perlu, itu juga perlu. Karena kan otomatis kita
Ada effort. Dari ya ada effort. Kita melakukan perjalanan, itu tentu ada biaya makan, semua waktu penginapan itu tetap ditulis. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pengeluaran itu tidak harus dalam bentuk kapital atau modal kerja, tapi kalaupun itu kita lakukan secara mandiri Bapak Ibu, program itu bisa jadi tadi semua cost atau biaya yang kita keluarkan itu perlu ditulis sebagai bagian dari modal gitu ya, modal yang akhirnya kita rupiahkan, kita hargai sekian gitu. Saya udah keluar sekian nih untuk mendanai program ini gitu. Ini kita beranjak ke IG, ada pertanyaan dari Alia. Mas Kamal tadi katanya susah submit karena last minute banyak yang input. Jadi kayak semacam kalau bank tuh kayak rush gitu, beramai-ramai jadinya macet gitu ya. Itu idealnya kapan sih kalau kita mau last minute itu harus sudah submitted gitu Mas? Ya sebelum ditutup itu maksudnya 24 jam kah? Atau sehari 2 hari kah? Gitu. Last minute, benar-benar last minute itu juga bisa. Jadi sebelum jam 5 ya? Jam 5 masih bisa. Kalau misalnya kira-kira ada kesalahan Waktu Dubai. Waktu Dubai ya. Itu kalau dikonversi ke waktu Indonesia? Belum lihat lagi. Kalau bisa tanggal 1 tuh udah. Iya, sebaiknya gitu karena setidaknya 2 hari 3 hari sebelumnya udah selesai. Karena saat itu kita akan lihat lagi apakah ada yang salah. Jika salah kita bisa minta lagi kepada admin di ZSP untuk dibuka lagi punya kita, lalu kita bisa koreksi seperti itu. Tapi sebaiknya sebelum kita klik submit itu kita sudah yakin bahwa kita sudah benar, ya sudah final. Jadi sebenarnya kan karena considering koneksi internet juga mungkin diarpet kalau hujan gede ini ya sebaiknya sih kalau sudah mantep buru-buru disubmited gitu ya, takutnya malah lupa atau terjadi trouble yang akhirnya malah jadi kendala yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Oke. Kalau dari yang sudah didaftarkan sejauh ini kelihatan nggak sih Mas dari kategori apa yang paling banyak dipilih oleh para peserta? Banyak di kategori food ya, banyak kategori food di situ. Karena memang dan saya juga udah lihat itu beberapa dari untuk Indonesia itu semua programnya bagus kita lihat. Saya bisa bilang bagus karena saya bandingkan dengan negara lain. Jadi Mas Kamal sebenarnya bisa ngintip ya? Oh bisa. Kita bisa lihat cotekan semua tuh, semua negara mereka bisnisnya bagaimana. Dan yang saya lihat ya memang Indonesia yang bagus gitu, programnya bagus. Mungkin karena kita seorang Indonesia kita ngerti, oh ya ini programnya maksudnya ini gitu. Tapi orang menulis itu ini yang melihat bukan orang kita gitu, tapi global kan. Jadi kita berharap kan Bapak Ibu peserta menjawab itu yang orang lain juga bisa mudah membayangkan gitu. Jangan hanya karena jadi jangan karena saya karena kita orang Indonesia kita tahu kan, oh ini programnya mesti ini. Karena kita tahu kondisinya semua segala macam, tapi kita nggak tahu untuk para juri itu apakah mereka mengerti. Nah itu tugas Bapak Ibu untuk membuat menjawab dengan sederhana tapi jelas seperti itu aja. Oke, jadi Bapak Ibu poinnya adalah pada saat membuat presentasi atau menjawab pertanyaan, bayangkan Bapak Ibu berada di suatu negara yang tidak kenal dengan negara lain gitu. Jadi ajak kayak kita nonton TV, nonton film aja sebenarnya kan. Jadi mereka bisa membayangkan dari negara asalnya yang jauh apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan di program ini gitu. Jadi seperti itulah, jadi kayak kita storytelling sebenarnya ke mereka tapi lewat visual juga dari video itu. Jadi diharapkan juri yang entah berada di mana, itu Abu Dhabi kan jauh ya, dan mungkin ada beberapa juri juga yang remote gitu, mereka bisa langsung paham gitu dengan materi presentasi yang kita sajikan itu. Saya inget ini, jadi kalau misalnya satu organisasi memiliki beberapa program yang masuk ke sini, misalnya dia bisa juga water, bisa health, bisa food, itu dimungkinkan ya Mas Kamal? Iya, semua dimungkinkan. Jadi satu organisasi bisa submit 3 sekaligus itu boleh? Bisa, itu bisa. Yang penting beda kategori. Satu organisasi beda kategori itu bisa untuk mendaftarkan semuanya.
Karena bisanya dalam satu organisasi itu mempunyai beberapa program ya. Dan jika dilihat seperti saya udah pernah waktu itu kita share technical assistance. Jadi mereka menceritakan bagaimana program itu, dari situ saya lihat, saya kasih usulan ini bisa masuk ke kategori ini karena alasannya kedepannya itu bisa berkembang dan dari sini juga bisa berkembang, jadi tidak ada masalah sebetulnya untuk kita. Ya. Dan memperbesar peluang menang. Jadi ini buat para kaum galau gitu yang nggak bisa memilih antara 1, 2, 3 mau mana yang terbaik, itu bisa dipilih ketiga-tiganya sepanjang yakin gitu bahwa cakupannya adalah sesuai dengan kategorinya, dan pastinya kayak fokusnya juga bisa gitu. Jadi terukur masing-masing kategori ini bisa diukur outcome-nya. Jadi dari situ juga bisa menambah poin dan menambah peluang untuk bisa kemungkinan lolos dan untuk mendapatkan dana hibah total senilai $3 juta US itu. Oke. Ini Pak Bejo Untung di Zoom mohon klarifikasi. Kita tunggu Pak, maksudnya klarifikasi apa ya? Mumpung kita masih bahas di sini gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi kah yang mungkin kita bisa bahas? Saya cuma mau mengingatkan saja sih, intinya tadi Mas Kamal berulang kali meyakinkan kepada kita bahwa ide dari Indonesia itu tidak kalah dengan negara-negara lain, dan terbukti Indonesia sudah pernah menang ya Mas Kamal ya tahun sebelumnya ya. 2 atau 1 ya? Dua. Ada 2 pemenang dari Indonesia yang mendapatkan hibah dari ZSP tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kemungkinan akan kita harapkan akan bisa lagi peserta datang dari Indonesia yang dinyatakan sebagai pemenang. Ini Pak Bejo kayaknya dia mau soal healing program nih Mas, soal trauma healing bagi korban bencana di Indonesia. Ini jadi beliau sudah jalankan ini secara nasional, apakah sudah bisa didaftarkan? Ini kayaknya bisa banget sih Mas, coba seperti apa? Jadi seperti saya sudah bilang tadi sebelumnya, terus saya sudah informasikan, memang bencana alam itu terjadi di seluruh Indonesia. Tapi untuk di Zayat ini, sebaiknya Bapak fokus saja dalam satu provinsi, satu kabupaten, atau satu dusun. Mungkin bahkan ya. Dusun itu terdiri dari beberapa desa. Nah, atau bahkan perlu cukup di satu desa. Hanya cukup situ, dan dari semua itu yang mungkin yang paling bisa memungkinkan untuk dibahas di situ. Jadi kalau untuk bencana kemanusiaan itu juga bisa selama memang sedang berjalan. Tetapi sedang berjalan dan cukup fokus di satu tempat, jangan secara nasional. Kalau secara nasional itu bisa dijelaskan nanti di impact, di kategori impact itu nanti apa yang akan Anda lakukan. Please detail how your solution has benefit people's life. Itu ada di impact nomor 2.1. Itu bisa dijelaskan, dan dijelaskan sebaiknya 5 tahun ke depan itu bagaimana. Tapi tetap ada irisannya tetap health kan, walaupun ini bencana kemanusiaan tadi dibilang, tapi tetap masuknya ke health Pak Bejo. Jadi jangan lolos dari 5 kategori yang sudah disyaratkan GSP. Jadi apapun kategorinya tetap ada cantolannya nih. Kalau Bapak bilangnya untuk healing, berarti lebih mungkin healingnya mungkin kalau kesehatan kan juga mental termasuk kesehatan ya, itu bisa terus nanti sebelum Bapak memberikan bantuan dan setelah memberikan bantuan itu kan mungkin bisa terukur gitu ya seperti apa dampaknya. Jadi itu parameter itulah yang Bapak bisa masukkan ke dalam isian yang di ZSP, dengan tadi didukung oleh adanya video yang mesti disubmit untuk sebagai kelengkapan data. Ini dari Mas Nurholis nih, kayaknya makin sore makin hot ya pertanyaannya beruntun. Yang kita pilih kategori food tapi lagi proses digitally. Maksudnya proses digital. Enaknya submit program digitalnya
Fundraising. Iya, fundraising startup. Nah itu terkait dengan startup fundraising. Ini Maksudnya? gimana Mas? Jadi kayak kategori food tapi lebih ke fundraising gitu. Jadi kayak crowdfunding kalau saya nggak salah ya itunya. Itu bisa nggak sih kayak ngajakin orang untuk mungkin kayak nyumbang segala macam gitu? Enggak, itu memang program, tapi itu program yang tidak ke tujuan awalnya ya. Oke, fundraising memang bagus, tapi untuk mana? Untuk mana itu mungkin hanya untuk perlu penjelasan di awal aja, tapi harus ada kelanjutannya. Fundraising untuk kemana, orang-orangnya siapa, dan setelah menerima fundraising itu bagaimana dampaknya gitu. Seperti itu aja. Iya Mas Nurholis, jadi kalau hanya sekedar bikin startup, fundraising dan baru ini harusnya kan programnya sudah berjalan ya Mas. Kalau nanti Mas misalnya sudah pernah menjalankan ini, otomatis kan fundraising nanti kalau udah disalurkan ke kelompok masyarakat yang mana, itu nanti harus ditunjukkan tuh impact-nya akan seperti apa gitu, itu akan kelihatan di situ. Jadi sebenarnya itu yang diukur, jadi bukan semata-mata untuk mengumpulkan modal saja atau mengumpulkan dana, tapi dari situ bisa kelihatan gitu yang terdampak itu sebelum dan setelah menerima dana itu seperti apa. Itu yang perlu diukur, parameter itu yang akhirnya akan dinilai kan, bukan cuma inisiatif. Makanya dari tadi Mas Kamal selalu menekankan bahwa program harus sedang berjalan, jadi bukan cuma kita lagi bikin kayak digital startup yang oke, kita lagi ngumpulin dana nih, tapi habis itu mau kemana, ditanya lagi ini nanti outcome-nya akan seperti apa, belum ada. Nah itu kayaknya sayang gitu ya Mas, karena itu kan belum, maksudnya belum inilah gitu loh, tapi belum berjalan. Jadi emang sudah setengah jalan, tapi dari jurinya pasti akan nanya, ini impact-nya apa nih dari fundraising lo, misalnya ininya akan berdampak ke masyarakat yang mana gitu. Semoga menjawab ya Mas Nurholis. Oh ya, untuk Pak Bejo ya. itu untuk pemilihan lokasinya itu sebaiknya memang yang dampaknya paling besar Pak, dari semua itu dampaknya paling besar. Tapi ya sekali lagi saya bilang fokusnya hanya untuk komunitas yang kecil saja dulu, tapi nanti di penjelasan di akhirnya Bapak bisa jelaskan ini program kita jalankan jika kita lebarkan, dan jika kita mendapatkan dana yang lebih baik, kita akan bisa memberikan konseling di bidang apa selain psychological disease, mungkin termasuk yang lain itu juga bisa jika dana hibah atau itu dana itu kita bisa memperoleh. Dan jika kita memperoleh itu nanti manfaat yang akan diterima itu apa, itu seperti itu. Tapi cukup penjelasannya secara singkat gitu aja. Itu termasuk ke dalam eksekutif summary yang tadi. Oh, jadi itu peserta itu ini nggak sih Mas disuruh menjelaskan kalau misalnya dia memenangkan hibah itu what to do gitu ya, akan dilakukan dengan dana hibah itu harus dicantumkan juga harus ya. Dicantumkan. Dan apakah nanti mereka setuju bekerja sama dengan pemenang tahun lalu atau dari kategori lain gitu. Itu nanti juga ditanyakan. Dan juga ada pertanyaan apakah program yang Anda kerjakan itu sudah mempunyai hak paten. Nah, tapi itu jarang. Ada juga, tapi itu tidak penting lah, tidak terlalu urgent gitu ya. Yang penting adalah manfaatnya kepada lingkungan seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu untuk ikut kompetisi ini tuh jangan terlalu serius gitu, jangan terlalu dipikirkan sampai pusing sendiri terus akhirnya kita justru malah nggak submit gitu, padahal program kita bagus banget. Maksudnya jangan takut dengan bayangan pertanyaan yang tercantum dalam poin-poin itu. Tetap aja Bapak Ibu yakin kalau program ini sudah berjalan dan memberikan manfaat, even though cuma untuk lingkungan yang kecil, tetapi kalau dampaknya terukur itu akan mendapat pembobotan nilai tersendiri ya Mas Kamal ya dari Dewan Juri. Satu lagi pertanyaan, kalau sudah ikut kompetisi tahun lalu tapi ternyata belum menang, masih boleh ikut nggak dengan program yang sama atau beda? Bisa ikut dengan program yang sama juga bisa, asal ada update dan jangan stuck aja di situ gitu. Jadi itu tetap bisa diajukan lagi, tapi kalau sudah menang ya udah nggak bisa. Oke. Oh ya, satu lagi, nanti pada saat awal itu biasanya ada di general information itu biasanya diminta menerangkan bagaimana organisasi Bapak Ibu. Nah sebelumnya itu mungkin sebaiknya hanya cukup dua paragraf.
paragraf pertama itu menjelaskan kondisi di desa ini di Indonesia saat ini sangat buruk. Entah itu untuk semua kategori ya. Dan saat ini para penduduk mengalami kekurangan ini. Itu alinea pertama. Alinea kedua langsung, kami dari organisasi ini ingin membantu untuk mengatasi kekurangan, untuk menghilangkan hambatan itu dengan program ini, dan kita fokus kepada kategori yang Bapak Ibu pilih, seperti itu. Yang kita harapkan akan membantu ini. Jadi cukup 2 paragraf atau 3 paragraf maksimal. Iya, jadi ada poin-poinnya ya. Jadi ada permasalahan apa. Jadi dari Bapak Ibu menyampaikan solusi yang akan atau Iya. sudah ya, yang sudah Iya. dilakukan itu seperti apa dan hasilnya seperti apa gitu ya dampaknya. Iya. Jadi tidak perlu pakai prolog yang berpanjang-panjang, cukup straight to forward aja. Jadi intinya begitu kita baca ini ada masalah A, saya punya jawaban atas solusi masalah itu sebagai berikut. Jadi kayak dewan juri itu udah langsung, oh iya berarti ini ada masalah, ini solusi, masalah, solusi, akan seperti itu Bapak Ibu. Oke, apakah dari Zoom sudah selesai pertanyaannya ya? Ya. Oke, ini kurang lebih kita sudah berlangsung 1 jam, Mas Kamal. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan via Zoom. Tadi banyak sekali yang sudah menyampaikan pertanyaan, unek-uneknya, dan mungkin masalah yang dihadapi, dan semoga menemukan jawaban dari diskusi kita sore ini. Kalaupun belum, Mas Kamal akan secara terbuka untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan programnya di ZSP 2023. Ya Mas Kamal ya. Ya. Kalau untuk kontaknya, Yang submitted 3 orang di bulan Juli akan dapat hadiah. oh iya, ini ada tambahan dari panitia nih. Bagi mereka yang sudah submitted di bulan Juni akan mendapatkan hadiah dari panitia. Ini bulan apa ya kita? Juni. Jadi masih Ada ada Juni. kesempatan kan? Jadi ditunggu sampai 30 Juni bagi yang sudah submitted. Lupa. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan 30. jangan di hadiahnya apa? Voucher untuk 3. Oh oke. Jadi bagi peserta ZSP yang statusnya sudah submitted Bapak Ibu, jadi sudah terkirim gitu ya untuk 3 orang pemenang, untuk 3 orang atau 3 organisasi pertama yang submitted akan mendapatkan hadiah khusus dari panitia ZSP di Indonesia gitu Setelah ya. Zoom ini. Setelah Zoom ini gitu. Jadi kan tadi masih ditunggu ya sampai. Iya, setelah Zoom ini terus dia submitted di bulan Juli. Oke, jadi Bapak Ibu setelah mengikuti talk show kita hari ini, segera saja untuk submit program Bapak Ibu dan menangkan 3 hadiah menarik dari perwakilan ZSP di Indonesia. Jangan lewat dari 30 Juni. Pak Bejo masih ada. Ini ada Pak Bejo, tampaknya antusias sekali. Mas Kamal, boleh tolong dijawab pertanyaannya? Minta tolong bisa dikirim ke email, apakah bisa dikoreksi? Oh ya, monggo Pak, bisa kirim ke email, bisa kirim email saya. Email saya di Gmail, itu nanti akan diketik dulu. Nanti akan diketik dari panitia untuk di bawah ini nanti Ya. ya Pak ya. Jadi silakan untuk mengirim pertanyaan yang mungkin Bapak belum paham ke email berikut yang akan Ya. disampaikan oleh panitia. Ya sudah, itu kamalfitrianto@gmail.com. Oke, saya rasa kita cukup sampai di sini. Mas Kamal ada mungkin? Mas Kamal kerja demi Indonesia. Demi Indonesia Gitu. menang. Ya bilang gitu. Betul Pak, punya bakti. Ini kayaknya kenal baik ya Mas Kamal ya. Mas Kamal mungkin ada beberapa closing statement atau take home message untuk para peserta ZSP 2023 yang hendak disampaikan sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini. Silakan. Ya, jadi memang mungkin pada saat pengisian form kuesioner di ZSP itu bikin stres, bikin makan waktu, tapi saya berharap Bapak Ibu tetap semangat karena
walaupun banyak dari beberapa negara yang kirim dan saya sudah intip-intip gitu, mereka kurang gitu. Mereka sama sekali sebetulnya terkadang ada yang terlalu dibuat-buat. B aja gitu ya programnya. Kalau semuanya anak itu ya rata-rata gitu. Dan saya lihat memang yang dari Indonesia itu semuanya programnya ada dan benar-benar berjalan. Jadi tetap semangat untuk isi, terutama juga tolong untuk hati-hati pada saat nanti kirim saat membuat video. Itu 5 menit saya lihat 5 menit menggunakan MP4 atau MOV file dan di-upload di YouTube atau Vimeo, hanya 2 itu. Dan tetap semangat itu aja Bapak Ibu. Semoga ada pemenang atau finalis, karena finalis pun diundang ke sana, semua di cover masing-masing kategori 3 finalis, dan nanti saat di sana juga Bapak Ibu diundang. Bapak Ibu akan bertemu dengan para pendonor yang lain, dan biasanya mereka juga mendapatkan dana hibah di luar ZSP. Terima kasih. Nah, udah itu ya, dan diketahui ya bahwa finalis aja kita udah bisa loh datang ke Abu Dhabi. Semua difasilitasi, akomodasi free, tinggal bawa body doang, visa dan paspor pastinya ya. Jadi jangan sampai nggak mengikuti kompetisi ini. Sayang banget kalau misalnya ini kelewat, padahal Bapak Ibu sudah punya program yang bagus banget dan bahkan sudah tadi menyimpan di dokumen dan hanya tinggal mengirimkan gitu. Once again saya tekankan bahwa jika ada masalah teknis atau apapun kendala terkait pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu tidak mengerti terkait ZSP ini, Mas Kamal feel free ya Mas ya untuk bisa dihubungi lewat telepon yang tadi dan juga email yang sudah dicantumkan. Akhir kata, saya Eni Wibowo dari Asa Kebaikan dan Mas Kamal Fitrianto dari tim perwakilan ZSP Indonesia menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di aplikasi Zoom juga Instagram Asa Kebaikan sore ini. Semoga materi yang kita sajikan, diskusi yang kita hadirkan hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tetap semangat, kita akan selalu mengingatkan bahwa Indonesia itu nggak kurang loh ide-ide menariknya, dan bukan ide yang abal-abal, tapi sudah bisa berjalan, berlangsung, dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, terima kasih.